Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Bentuk aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Sebagai contoh, 2x plus 3y, 5a min 3, a plus 2b, dan 5x kuadrat plus 3x min 2. Unsur-unsur bentuk aljabar diantaranya yang pertama adalah variabel. Variabel atau peubah adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Yang kedua, koefisien. Koefisien adalah bilangan yang terletak di depan variabel. Yang ketiga, konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel atau bilangan yang berdiri sendiri. Dan yang keempat, suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi tambah atau kurang. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 3x. Dalam hal ini, di sana tidak ada tanda pemisah. Artinya tidak ada tanda operasi tambah atau kurang, sehingga bentuk aljabar yang pertama ini disebut bentuk aljabar suku 1 atau monomial. Dan variabelnya atau hurufnya adalah x. Koefisiennya, angka yang di depan x atau bilangan yang di depan x adalah 3. Sedangkan konstantanya, bilangan yang berdiri sendiri, tidak ada. Jadi ditulis 0. Contoh yang kedua, 5x plus 3. Dalam hal ini, terdapat tanda pemisah plus. Jadi terdapat 2 suku. Artinya bentuk aljabar ini disebut suku 2 atau binomial. Dan variabelnya atau hurufnya masih x. Koefisiennya, angka yang di depan x adalah 5. Dan konstantanya, angka yang berdiri sendiri adalah 3. Dan contoh yang ketiga, 3a plus 2b min 5. Dalam hal ini terdapat 2 pemisah, tanda plus dan minus, sehingga bentuk aljabar yang seperti ini disebut bentuk aljabar suku 3. Jadi ada 3 kelompok, 3a, 2b, dan negatif 5, atau disebut trinomial. Variabelnya atau hurufnya ada 2, yaitu a dan b. Sedangkan koefisiennya, untuk koefisien A, bilangan yang melekat atau di depan A adalah 3. Dan koefisien B yang di depan B sama dengan 2. Sedangkan konstantanya berupa bilangan negatif, yaitu negatif 5. Itu tadi beberapa contoh bentuk aljabar, mulai dari suku 1 sampai suku 3. Kemudian apakah bisa nanti sukunya itu lebih dari 3? Tentu saja bisa. Jadi ada suku 4 kalau jumlah kelompoknya atau sukunya ada 4. Suku 5 kalau kelompoknya ada 5. Dan seterusnya sampai suku banyak. Suku yang jumlah sukunya terlalu banyak disebut polinomial. Paham ya adik-adik? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi hitung suku aljabar. Yang pertama, penjumlahan. Operasi penjumlahan suku aljabar hanya dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis yaitu suku yang memiliki variabel atau huruf sama, dan pangkat dari variabelnya juga sama.
Langsung saja perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil penjumlahan atau bentuk sederhana dari suku aljabar berikut. Yang A, 3A plus 2A min 5. Dalam hal ini, terdapat dua suku yang sama atau sejenis, yaitu 3A dan 2A. Maka, yang kita jumlahkan adalah 3A tambah 2A. Cukup dijumlahkan bilangannya saja. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 5A min 5. Untuk 5 yang belakang di sini tidak ada yang sejenis, maka dia tetap. Contoh yang kedua, 3X plus Y min 5 ditambah 5X plus 2Y plus 7. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, di sini masing-masing terdiri dari 3 suku kan? Dan variabelnya ada X, ada Y. Maka kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Di antaranya 3X ditambah 5X. Kemudian kita beralih ke suku yang berikutnya, variabelnya yang Y. Di situ ada plus Y ditambah yang belakang 2Y. Dan konstantanya min 5 ditambah 7. Baru setelah itu kita jumlahkan suku yang sejenis tadi. 3X ditambah 5X hasilnya 8X plus Y plus 2Y. Y itu artinya Y-nya 1, variabelnya Y, angka di depannya tidak ada, artinya koefisiennya 1. Jadi sama saja 1Y ditambah 2Y, maka hasilnya 3Y. Dan negatif 5 atau min 5 ditambah 7, hasilnya adalah plus 2. Jadi hasil akhirnya adalah 8X plus 3Y plus 2. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Dan contoh yang berikutnya, 2X min 5Y plus 7 ditambah X plus 2Y plus 3. Dengan cara yang sama, langkah pertama kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. 2X ditambah X min 5Y ditambah 2Y plus 7 ditambah 3. Maka hasil akhirnya adalah 3X min 3Y plus 10. Selanjutnya, operasi yang kedua adalah pengurangan. Pada operasi pengurangan juga hanya dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan hasil pengurangan 3X plus 5 dengan 2X plus 3. Langkah pertama kita tulis dulu dalam operasi pengurangan. 3X plus 5 dikurangi 2X plus 3. Selanjutnya kita keluarkan kurungnya. Untuk yang depan tetap 3X plus 5. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk yang belakangnya. Dikurangi 2X, maka ditulis min 2X. Selanjutnya dikurangi plus 3, maka dikurangi dengan 3. Kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. 3X min 2X plus 5 min 3. Harus diperhatikan betul tanda plus dan minusnya. Lalu kita hitung sesuai dengan suku yang sejenisnya. 3X dikurangi 2X, 1X, atau cukup kita tulis X. Plus 5 dikurangi 3, jadinya hasilnya adalah plus 2. Maka hasil akhirnya adalah X plus 2. Bisa dipahami ya? Jadi hati-hati dalam menuliskan tanda plus minusnya, karena nanti salah sedikit saja maka hasil akhirnya bisa tidak sama.
Jadi harus benar-benar teliti dalam menuliskan tanda plus dan minusnya. Perhatikan contoh yang kedua. Bedakan dengan contoh yang pertama tadi ya. Tentukan hasil pengurangan X plus 3Y plus 6 dari 5X plus 2Y plus 7. Apa yang beda? Ya, di sini tanda hubungnya adalah dari. Kalau dari, bagaimana? Kalau tanda hubungnya dari, itu ya, dari 5X plus 2Y plus 7, maka kita menuliskan pengurangannya itu dari yang belakang. Yang belakang dikurangi yang depan. Jadi 5X plus 2Y plus 7 dikurangi dengan X plus 3Y plus 6. Setelah itu kita buka kurungnya. Untuk yang depan tetap 5X plus 2Y plus 7. Dan yang belakang semua tandanya jadi berubah. Dikurangi X maka jadi min X, dikurangi plus 3Y jadi min 3Y, dikurangi dengan plus 6 jadi dikurangi 6. Lalu kita kumpulkan suku yang sejenis. 5X min X plus 2Y min 3Y plus 7 min 6. Maka setelah dihitung 5X dikurangi X, berarti 5X dikurangi 1X, 4X, plus 2Y dikurangi 3Y. Nah, yang 2 plus dikurangi 3, jadi min 1Y atau min Y, plus 7 dikurangi 6, hasilnya adalah plus 1. Jadi hasil akhirnya adalah 4X min Y plus 1. Kita lanjutkan operasi yang ketiga, yaitu perkalian. Dalam operasi perkalian, ada hal yang perlu kalian ingat. Jika ada A pangkat M dikali A pangkat N, jadi bilangan pokoknya sama-sama A, maka cara mengalinya adalah dengan menjumlahkan pangkatnya. Jadi A pangkat M plus N. Contohnya, X kali X sama dengan X kuadrat, karena X pangkat 1 dikali X pangkat 1, X pangkat 1 tambah 1. X kali X kuadrat sama dengan X pangkat 3. 3X kali 2X sama dengan 6X kuadrat. 2X kuadrat Y dikali 5XY, jadinya 10X pangkat 3 Y pangkat 2. Yang 2 kali 5 10, X kuadrat kali X, X pangkat 3, Y kali Y kuadrat. Selanjutnya jika ada A dikali X plus Y, maka A dikali X sama dengan AX. Kemudian A kali Y sama dengan AY. Maka untuk 3 kali 2X plus 5Y sama dengan 6X plus 15Y. Dan untuk perkalian dua suku dengan dua suku, X plus A dikali X plus B. Suku yang depan dijabarkan, jadi sama dengan X kali X plus B ditambah A kali X plus B. Selanjutnya perkaliannya seperti sebelumnya tadi. Misalnya X plus 2 kali X plus 3 sama dengan X kali X plus 3 ditambah 2 kali X plus 3. Jadi X kali X, X kuadrat, X kali 3, 3X, plus 2 kali X, 2X, 2 kali 3, 6. Dari situ bisa dilihat bahwa ada plus 3X dan plus 2X itu
suku yang sejenis. Jadi bisa disederhanakan menjadi plus 5x. Jadi hasil akhir dari perkalian ini adalah x kuadrat plus 5x plus 6. Dengan cara yang sama berlaku pada soal yang berikut ini. X plus 5 kali x min 3. Dijabarkan sama seperti tadi caranya. Selanjutnya untuk operasi pembagian. Hal yang perlu diingat untuk operasi pembagian adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Contohnya, X pangkat 5 dibagi X pangkat 2 sama dengan X pangkat 3. 10 X pangkat 3 dibagi 2X sama dengan 5 X pangkat 2. Dan untuk 20 X pangkat 3 Y pangkat 2 dibagi 5X kuadrat Y pangkat 5. Yang 20 bagi 5, 4. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. X pangkat 3 kurangi 2, 1. Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 5. Y pangkat 2 dikurangi 5, negatif 3. Dan selanjutnya untuk operasi yang berikutnya adalah operasi perpangkatan. Masih ingat ya, kalau perpangkatan itu adalah perkalian berulang terhadap dirinya sendiri sebanyak pangkatnya. Contohnya, X pangkat 3 dipangkatkan 2, artinya sama dengan X pangkat 3 kali X pangkat 3, maka sama dengan X pangkat 6. 2X kuadrat pangkat 3, artinya sama dengan 2X kuadrat kali 2X kuadrat kali 2X kuadrat. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. X kuadrat kali X kuadrat kali X kuadrat, X pangkat 6. Jadi hasilnya adalah 8X pangkat 6. Demikian tadi penjelasan mengenai bentuk aljabar beserta operasi bentuk aljabar. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.